Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafasya Agisti, nomor absen 29 dari kelas 9B. Kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan tentang materi jual beli, khiyar, qirat, dan riba. Yang pertama, jual beli menurut bahasa. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Ya, secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Hukum jual beli itu sendiri adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Syarat jual beli untuk akidain yaitu penjual dan pembeli. Yang pertama, kedua belah pihak harus sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Dan keempat, bukan paksaan. Kemudian syarat untuk alat penukar barang. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau mulkawiyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Kemudian syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barangnya suci, barang yang bermanfaat, milik sendiri bukan sewaan, barang titipan ataupun barang pinjaman. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli, barang yang jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian macam-macam jual beli. Jual beli terdiri dari dua jenis, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang sah yaitu memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang batal yaitu yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Macam-macam jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang agama. Yang pertama, jual beli saat khutbah dan sholat Jumat, jual beli dengan menghadang di jalan, jual beli dengan menimbun barang, jual beli mengurangi ukuran dan timbangan, jual beli mengecoh, dan jual beli masih dalam tawaran orang lain. Syarat untuk ijab dan kabul. Ijab kabul dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sudah ada kerelaan yang berbentuk tulisan, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Macam-macam jual beli terlarang. Pertama, ada jual beli sistem ijon, jual beli barang haram, jual beli binatang masih dalam kandungan, jual beli barang yang belum dimiliki, dan jual beli sperma hewan, jual beli barang yang belum jelas. Khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukannya dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan kemudian hari. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah, yaitu boleh, tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Diperbolehkan khiyar berdasarkan hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khiyar dibagi menjadi 4 macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aibi, khiyar ru'yah. Khiyar majelis yaitu khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Khiyar syarat yaitu hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati. Kemudian khiyar aibi, hak pembeli untuk memilih, membatalkan atau meneruskan akad jual beli karena terdapat cacat pada barang yang dibeli. Khiyar ru'yah, hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena objek yang dibeli belum dilihat.
Manfaat khiyar adalah menghindari terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli, mendidik penjual atau pembeli agar bersikap lebih hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak, dan mendidik penjual atau pembeli menumbuhkan sikap toleransi antar kedua belah pihak. Qirat. Qirat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa qirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan sesuai perjanjian. Hukum qirat dalam Islam adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan sebab pada qirat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rukun qirat yang pertama, malik, pemilik modal, dan amil, pengelola modal. Modal usaha, mal, jenis usaha, keuntungan, dan ijab dan kabul. Syarat qirat adalah pemilik dan pengelola berakal sehat. Pemilik dan pengelola tidak ada paksaan, diketahui jumlah modalnya, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima sesuai bakat dan kemampuannya. Larangan qirat seperti melanggar perjanjian atau akad qirat, menggunakan modal untuk kepentingan pribadi, menghambur-hamburkan modal usaha, dan menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara. Bentuk qirat yaitu ada dua, qirat sederhana dan qirat modern. Qirat sederhana, qirat seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, qirat modern, seperti saat ini menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai perjanjian. Ketentuan qirat 1, yaitu pemilik modal harus mempunyai kepercayaan kepada pengelola, kemudian pengelola modal harus bersifat jujur, amanah, dan profesional, kemudian perjanjian antara pemilik pengelola modal dibuat sejelas mungkin, kemudian jika terjadi kerugian hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Manfaat qirat ada sebagai berikut, yaitu membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian menggalang ekonomi umat, mewujudkan persaudaraan antar pihak yang bersangkutan, mengurangi pengangguran, memberikan pertolongan kepada sesama yang kekurangan, dan mewujudkan masyarakat tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hikmah qirat yaitu sebagai sarana ibadah bagi pemilik modal karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal, kemudian menguatkan tali silaturahmi antar keduanya, dan terbinanya pribadi yang kuat untuk saling menolong. Yang terakhir adalah riba. Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah fikih, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Hukum riba. Semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama adalah sebagai berikut. Al-Quran terdapat Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jenis riba. Yang pertama ada riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya. Yang kedua ada riba qardi, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutang. Yang ketiga ada riba iyad, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli sebelum terjadi serah terima barang. Yang keempat ada riba nasya, tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual. Hukum bunga bank. Yang pertama, haram hukumnya karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba. Yang kedua, syubhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Yang ketiga, ada halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Cara menghindari riba
yaitu yang pertama menjual sesuatu yang sejenis, misalnya serupa timbangan dan banyaknya. Tunai, timbang terima akad sebelum menimbalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu berlainan jenis. Tunai, timbang terima akad sebelum meninggalkan majelis akad. Demikianlah presentasi saya hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.